to my channel. Kembali lagi kepada channel Nela ini yang sangat heboh sekali ya. Jadi hari ini saya kedatangan dua teman saya. Di samping sini Feby dan di samping sini Willy. Hai Willy. Ya Willy malu-malu ya guys, soalnya nonton pada cantik-cantik semua. Ini kan kita kayak saingan sama musiknya. Oh iya. Iya, jadi hari ini kita mau bahas-bahas tentang topik kita. Apa yang kita mau bahas ya? Apa Willy itu tolong keluarkan ide-ide cemerlang. Don't be so hard. Don't be so hard. So, apa yang kita mau bahas dari Don't be so hard? Dan jelas teman dua saya ini yang akan menjelaskan apa yang mereka maksud dengan Don't be so hard. Jadi di Don't be so hard kali ini kita akan membahas tentang masa-masa lalu kita. Nah, lebih khususnya nanti Bang Willy yang jelaskan. Bang Willy bisa jelaskan? Willy, ini malu. Di Jelasin dong Bang. Saya bingung mau buka apa nih? Oke, jadi saya bantu jelaskan aja ya biar lebih cepat ya. Jadi Don't Be So Hard ini kita mau bicara tentang bagaimana dengan masa lalu kita yang kita masih bawa sampai sekarang. Apa ya, itu jadi penyesalan di masa sekarang ini. Masa lalu yang benar-benar membuat kita menyesal di masa sekarang. Jadi kita akan bahas hari ini tentang masa lalu dari kakak Feby dan kakak Willy yang benar-benar mereka sangat-sangat kita bertiga lah. iya, perspektif ya dari kita bertiga ya. Oke. Refleksi masa lalu kita. Refleksi masa lalu kita. Oke, dari pertama nih, saya kasih kesempatan untuk teman saya yang di sebelah sini. Willy dulu atau Feby dulu? Willy aja dulu, Willy. Willy dulu. Willy dulu. Ya, masalahnya saya bingung. Oke. Oke guys, kenapa pada bingung kan? Dibingung guys. Sudah Feby duluan sudah. Feby duluan. Apa tadi pertanyaannya Mbak? Jadi apa yang membuat gue sampai saat ini tuh berpikir bahwa itu adalah masa lalu yang sangat buruk gitu, hard. Apa seharusnya saya tidak berpikir itu sangat keras sampai di masa sekarang ini. Oh iya, jadi ini pengalaman pribadi. Sebenarnya saya sih mau sampai kepada satu kesimpulan bahwa saya sudah berdamai dengan saya di masa lalu. Jadi saya tuh termasuk orang yang merasa bahwa saya tuh bukanlah seseorang yang menjadi versi terbaik saya buat saya punya keluarga. Saya bukan anak yang baik dan saya bukan saudara yang baik. Tapi saya selalu bilang bahwa saya adalah sahabat yang baik. Terbaik kan? Jadi saya tuh merasa gini loh, saya tuh sangat mencintai saya punya diri sendiri. Saya suka sekali bermimpi tinggi dan meraih saya punya cita-cita. Itu kenapa waktu lulus kuliah tuh saya tidak dengar-dengar orang tua, tetapi saya memutuskan untuk saya mau mengejar saya punya mimpi. Saya pergi ke ujung barat Indonesia, bekerja di sana, belajar di sana, karena saya tuh punya mimpi dan cita-cita yang tinggi. Saya pengen pulang ke Papua tuh tidak saja bawa ilmu dari kampus, tapi bawa pengalaman yang Nah itu kenapa waktu dalam perjalanan saya pergi ke sana, saya tuh melawan orang tua pastinya ya. Karena orang tua suruh pulang Papua, saya berani langsung pergi ke Nias. Dan begitu juga kayak disuruh jadi PNS aja dan apa-apa tuh semua saya melawan. Saya punya jalan hidup dan mimpi sendiri dan akhirnya pas di sana tuh kan banyak tuh tantangannya. Saya punya mama sakit pas itu di situ menyesal punya lah. Aduh kenapa? Coba kalau waktu itu saya ikut mama, dengar mama pulang, saya pasti bisa dengan di merawat mama di waktu masa sakitnya mama lah. Ternyata kan Tuhan berkata lain ya. Waktu itu saya akhirnya pikir saya punya pekerjaan terus saya menciptakan orang lain. Saya bekerja untuk masyarakat, membangun komunitas. Sementara saya punya keluarga, mamaku sendiri saya tidak urus. Sumpah itu sedihnya minta ampun dan selalu menjadi penyesalan waktu itu bagi saya. Tahun 2016 itu mama meninggal, saya masuk tugas di sana dan saya tidak bisa pulang karena saya terikat ikatan dinas dan itu sangat menyakitkan. Di waktu mana saya berjuang untuk kantor bisa izinkan saya pulang tuh, di situ Tuhan panggil mama dan saya menangis. Saya menyesal kalau waktu bisa diputar lagi tuh saya pengen lebih baik dengan orang tua, lebih baik dengan saran keluarga daripada saya mengejar cita-cita. Tapi berjalannya waktu, saya berdamai dengan diri sendiri bahwa itu memang sudah jalan yang ditetapkan Tuhan toh. Kira-kira begitu dan akhirnya saya memutuskan untuk saya akan berikan yang terbaik pada pelayanan pekerjaan saya dan saya akan mencetak cerita berbeda. Jadi saya tidak menyesali Nias sebagai tempat di mana Tuhan suruh saya pergi terus Tuhan bisa lama, tapi Nias itu tempat di mana Tuhan memberikan saya kesempatan belajar secara spiritualitas juga bertumbuh secara hubungan dengan pribadi dengan Tuhan. Kemudian waktu yang tepat saya pulang ke Papua, itu saya benar-benar memberikan saya waktu buat saya pengen ada di rumah dengan keluarga, berikan perhatian sembari saya tetap melakukan saya punya passion, mengejar cita-cita gitu sih. Tapi saya sudah berdamai, jadi kita tidak bisa mengubah takdir, tapi kita bisa mengubah respon kita terhadap takdir kita itu. Dan percaya bahwa tidak ada yang satu hal pun di dunia ini tuh yang luput dari rencana Tuhan. Begitu kira-kira suka dan duka tuh
Tuhan pakai buat membuat kita tuh semakin bertumbuh, semakin menjadi yang terbaik, semakin mencintai diri kita dan mencintai Tuhan dan mencintai sesama dan mencintai semua. Ya begitu refleksinya guys, berdamai dengan masa lalu. Dan saya tidak menyesal lagi sekarang, saya lebih bersyukur. Good. Itu berapa menit ya? It's good. 2 menit kayaknya saya pitching ya. Iya. Ini sangat cepat dan bagus sekali. Jadi Feby sekarang sudah berdamai dengan masa lalunya dan itu membuat apa ya, Feby tidak ini lagi ya sekarang ya, maksudnya Ambil minum ya guys. harus mengubah ya, Mengubah cara berpikir. Jadi Jadi melihat situasi ini. betul. Jadi bersyukur aja guys. Iya, karena kita nggak bisa tarik yang dari belakang ke Kita depan nggak bisa ya. ubah tuh. Iya. Kita bisa lagi sing. Jalan saja. Sip, Indit. Sekarang Mas kita yang di samping ini, silakan jelaskan. Udah bersedih dah sih. Kenapa aku nangis? Ini apa? Bahasa pertanyaan. Jadi pertanyaan lagi ya, ampun guys, pertanyaan lagi. Jadi nih apa yang membuat Willy kan sekarang konteksnya kita mau bicara tentang masa sekarang ini ya. Dulu waktu Willy masih muda nih, sekarang sudah mulai tua ya guys ya. Jadi waktu Willy masih muda nih, apa yang sangat benar-benar mengena hati, yang benar-benar membuat Willy sedih dan menyesalinya di sekarang ini. Tapi responnya seperti apa? Masuk frame dong. Oke. Situasinya gimana sih? Bicara dong, hari apa? Iya, hari apa? Halo semua. Asik. Menyalakan itu. Kakakku sekali kasih. Iya. Oke, dari saya sisi tentang bagaimana saya melihat kehidupan masa lalu yang saya punya, Bicara besar ya. kayak apa ya, banyak sekali si konflik-konflik yang masing-masing dari kita juga, teman-teman juga di rumah yang nonton pasti punya konflik-konflik dalam hidup yang sangat sakit ya. Tapi dari saya pribadi, ada satu cerita yang saya punya. Jadi tahun lalu itu baru putus dengan cewek, dengan pacar saya. Baru putus sama pacar, gengs. Iya. Tahun lalu. Bicaranya besar dong, biar seluruh dunia tahu. Baru kalau putus kamu dengan single pacar sekarang. saya, oke. And Tinggal guys. Marketing bang. karena kita jalani dengan waktu yang lama dan banyak sekali perasaan yang sudah saya rasakan, emosi yang sudah Tonga jalani, waktu, tenaga. Jadi ketika putus itu susah sekali untuk move on. Butuh waktu yang ya cukup lama sih. Dan di saat yang sama beberapa bulan kemudian, orang tua mama saya itu divonis sakit yang terbilang sakit keras lah. Dan fokus saya karena masih dengan perasaan putus ini, belum move on, jadi perhatian ke mama itu tidak bisa diberikan secara penuh. Lebih banyaknya itu saya lebih banyak lari dari kenyataan sih, lari dari keluarga, lari ke tempat-tempat, tidur di tempat teman, tidur di gereja, tidak tidur di rumah, yang mana pada saat itu juga mama saya membutuhkan kehadiran saya untuk mungkin menghibur, terus menenangkan beliau, tapi saya tidak ada pada saat itu. So beberapa bulan berjalan, 4 atau 5 bulan berjalan kayak gitu, mama sudah dalam keadaan yang sangat parah. Dan pada saat itu juga saya tidak ada di tempat, saya di Surabaya. Dan sebelum detik-detik terakhirnya mama, saya bahkan masih belum bisa berikan yang sepenuhnya, belum bisa fokus kepada mama. Jadi masih kayak pikiran sama masa lalu ya, pikiran masa sama kayak mantan gitu, tapi belum benar-benar fokus sama mama. Sampai akhirnya mama minta untuk pulang dan saya pulang. Waktu itu juga pas pulangnya mama meninggal sehari setelah saya pulang. Mama meninggal, dan setelah kepergiannya mama, saya terlalu terlarut dengan rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri. Ada momen-momen tertentu saat saya sendiri itu ada kayak rasa menyalahkan diri sendiri sampai tidak benar-benar bisa berdamai dengan diri sendiri. Mama meninggal bulan September tahun 2019 waktu itu.
dan sampai saat ini masih terbayang kesalahan-kesalahan yang saya buat. Ada rasa penyesalan yang belum terlunasi. Oh iya iya. Dari segi diri Sampai sendiri, saat ya sampai saat ini. Dan dari segi diri sendiri, walaupun belum sepenuhnya saya menerima masa lalu itu, belum sepenuhnya saya merasa berdamai dengan diri sendiri, tapi setidaknya berangsur-angsur lah. Untuk bisa seperti itu ya saya dekatkan diri dengan kegiatan-kegiatan gereja, rohani, Iya. dan sibukkan diri dengan kegiatan di kantor. Tapi menurut saya tetap saja ada momen yang mungkin perlu untuk saya siapkan agar saya bisa benar-benar melupakan semua itu dan bisa berdamai. Bukan dengan masa lalu sama mantan, tapi dengan masa lalu tentang saya dan mama yang pada saat itu mama butuh sekali saya punya kehadiran, tapi saya tidak ada di situ sampai beliau pergi meninggalkan kita sekeluarga. Itu sih. Oh iya. Jadi sekarang Willy belajar tentang bagaimana menghargai waktu ya dengan orang yang benar-benar membutuhkan sebenarnya waktunya Willy ya. Iya, itu benar. Jadi ya membutuhkan ya menyiapkan waktu sebagus mungkin untuk orang-orang yang kita kasih ya. Ya itu sangat penting. Jadi buat teman-teman di saat-saat corona seperti gini bagus sekali, dan ini waktu yang tepat untuk kita benar-benar iya Menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang orang yang kita kasihi, kita sayangi. sayangi, benar sekali. Ya, untuk saya sendiri nanti saya tidak Gimana? Oh, Berdamai iya, iya, dengan iya. masa lalu silakan. Jangan coba-coba ya. Jadi- mau kabur dari sana. Jadi kalau saya sendiri tuh lebih kepada apa ya, rasa bersalah gitu. Saya tuh lebih sering merasa bersalah kalau misalnya keluarga saya melakukan kesalahan, tapi nanti saya lihatnya tuh ke saya gitu. Kayaknya saya belum kasih ini ke mereka, makanya mereka seperti itu. Kayaknya saya belum berdampak sama mereka. Kayaknya saya jadi lebih banyak menyalahin diri saya sendiri. Kayaknya saya lebih tahu, tapi saya nggak bisa bantu mereka. Kayaknya saya lebih, itu yang selalu saya pikirkan gitu. Jadi itu berat juga dalam saya punya hidup gitu. Tapi sekarang puji Tuhan saya sudah bisa benar-benar berdamai, dan saya bisa perasaan itu teman-teman, saya bisa sampai saya sakit gitu. Jadi kalau saya sakit itu pasti karena itu merasa bersalah, merasa pikirannya terlalu melebih-lebihkan gitu, terlalu menempatkan segala sesuatu tuh posisinya saya di segala sesuatu gitu, segala suasana gitu. Jadi terlalu over kayaknya ya, overthinking. Overthinking. Ya itu juga tidak perlu ya teman-teman ya, di masa-masa sekarang ini tuh tidak perlu terlalu overthinking. Aduh kayaknya keluarga saya kan corona, aduh teman saya kayaknya corona, atau gimana. Guys, kalau kita bisa jaga kesehatan ya, bisa jaga kebersihan, pasti kita bisa aman. Gimana Bung? Mbak? Perfect. Sip, sir. Pesan kita di malam hari ini seperti kita bertiga sudah sharing adalah berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri juga ya, dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Hargai apa yang kalian punya. Ya, Saya benar. ada satu lagu, satu lirik dari Ya. Passengers. You only miss the sun when it starts to snow. Artinya Kamu hanya akan merindukan matahari ketika salju itu sudah, kamu tinggal di masa salju. Jadi ketika berangsur-angsur tinggal di masa salju, kamu akan kemudian merindukan matahari. Tapi ketika kamu ada di matahari, ada di masa panas, kamu akan merindukan salju. Jadi Ini ketika sebelum sesuatu hilang, manfaatkanlah waktu yang ada bersama momen-momen tersebut. aduh ya ampun, Willy ini kayaknya cowok romantis ya. Cuman single ini single. ini juga single. Ya. Oke, Maksudnya bilang kita single kan, ini kita yang bilang. Hingga Oke guys, this is our time is almost finished guys. So, terima kasih untuk semua yang sudah nonton YouTube-nya kita. Jangan lupa untuk share, dan kita bisa berbagi keceriaan, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi semuanya ke teman-teman kita. Oke. Ya, betul. Share sebanyak-banyaknya seluruh dunia